Halo Akang Teteh Anom Daluke dimanapun berada, kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers, Hotelier. dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita semua, Kang Inan. Apa kabar Kang? Wah, saya senang Alhamdulillah. kalau sama Kang Inan nih tiap ditanya gimana kabarnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. bersyukur terus ya. Itu yang membuat semangat ya. Betul, betul, betul. Oke, sama kayak orang hotel ya. Mau Harus ditanya apa ya, tamu, how are you? I'm hayo, fine and fine. great. Iya, Padahal betul. mah ya masalah udah di rumah. pandai pandai Eh, pandai ini ya orang hotel ya, pandai apa? eh, Pandai mengalihkan situasi dan suasana. Oke. Nah, Iya iya ini iya iya. ini makanya kalau punya teman, Hmm. punya istri, punya Suami gitu, suami, pasangan lah ya. pasangan, orang Ini hotel, anekdot kan katanya kan ya. Tamu aja bisa senang itu ya dilayanin ya. apalagi pasangan Wes, hidupnya gitu loh. alhamdulillah bersyukur Eh, ya yang punya pasangan hidup orang hotel kayak kita Hotel. nih. Anekdot itu. Betul. Tapi mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, Kang Inan, nih di hotel ini kan, ini kita sekarang lagi mau bincang-bincang mengenai hotel seri undercover lah ya. Ini cipta cerita pengalaman yang bisa terjadi sama kita dan bisa juga terjadi oleh teman kita dan kita ciptakan kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan kalau itu terjadi sama kita, insya Allah bisa lihat dari pengalaman ini gitu kan. Ya, betul, betul. Efektifnya seperti apa. Betul, Nah, betul. kali ini kita akan ngobrolin mengenai satu profesi di hotel yang 24 jam ada ya orangnya. Iya, 24 jam 24 ada. jam ada nih. Namanya nih duty manager. Ini kalau malam duty manager, dia itu representatifnya GM. GM, lo bayangin ya. Jadi saya dulu kan pernah jadi night manager nih. Wah, bangga juga gua. GM-nya night. GM yang right. GM-nya night. Ngalong ya. Tapi kerja malam itu waduh, pengalamannya banyak banget ya. Nah, oke. Yang mau cerita kan Kang Inan bukan saya. Silakan Kang. Mengenai Oke. pengalaman si duty manager ini. Ya, jadi gini nih. eh, Tadi seperti di awal, bagaimana enaknya punya pasangan seorang hotelier. Ya, apakah ya pasangan siapa aja, laki, nah, suami, istri. Nah, manajer hotel yang hebat, ya, manajer hotel yang hebat itu dia bisa memoles keseimbangan, kesabaran, dan kemampuan kepemimpinan mereka, ya kan, dan menunjukkan berkarakteristik, ya, punya karakteristik yang setiap hari yang bukan setiap hari berbeda, tapi karena situasinya tiap hari akan berbeda, tapi dia bisa membuat keseimbangan Oke. dari perbedaan-perbedaan ini, ya, Beradaptasi kan. beradaptasi. Nah, kemudian juga dia selalu mengikuti prioritas. Ini ada satu cerita. Ini pengalaman pribadi ini. Oh, pribadi. Ini pengalaman pribadi. Jadi di hotel itu kan harus ada person in charge dalam 24 jam. Betul. Ya, memang ada GM, ya, tetapi ada yang nama duty manager. Iya. Nah, pada hotel-hotel tertentu kan, duty manager itu replaced by manager on duty. Iya. Ya, ada manager on duty. Kalau duty manager ya dia memang bisa setiap saat menjadi menjadi seorang duty manager, tapi manager on duty tetap biasanya bergantian. Iya. Dari departemen head yang ada bergantian menjadi duty manager. Nah, ini kejadiannya. Jadi Ini waktu MOD berarti. kebetulan saya dapat MOD nih, Manager on duty. jadi manager on duty. Nah, kerjaan manager on duty kan atau duty manager kan patroli, Keliling-keliling. memastikan ya keamanan kenyamanan tamu itu tersedia untuk mereka gitu. Jadi dia memastikan bahwa tamu itu harus nyaman, harus aman. Ada checklistnya kan ya? Ada checklistnya. Nah, berarti lumayan juga tanggung jawabnya ada cukup besar, karena dia terutama kalau yang malam itu dia menjadi wakilnya GM.
Jadi dia harus memutuskan apapun juga dengan cepat. Nah, susah karena kita harus patroli. Jadi kita kan kebetulan waktu itu hotelnya itu 14 lantai. Wah, gede. Jadi kita harus muter nih setiap lantai patroli, kemudian ke setiap outlet, ya back office, muter aja. Jadi nggak pernah berhenti nih, ya nggak pernah berhenti kita dalam waktu sekian jam atau 6 sampai 7 jam itu kita nggak pernah berhenti. Bahwa harus muter terus, memastikan dengan membuat checklist. Suatu saat saya sampai di lantai 2 kalau nggak salah. Di lantai 2 begitu keluar dari lift, saya ada melihat ada seorang tamu yang duduk di depan lift. Memang kita di setiap lift itu ada sofa lah. Ada lobbynya lah ya. Lobby lift ya. Ada kita sediakan sofa untuk tamu yang nunggu lift. Iya. Oke. Selamat malam Pak. Saya tegur, kemudian saya meneruskan perjalanan saya muter lagi. Sejam kemudian saya sampai lagi lah di lantai 2 itu lagi. Rutin ya. Rutin karena gitulah orang namanya siskambling. Namun di RT Siskambling. masih Iya. Iya, iya. Nah, si bapak itu masih ada. Jam gedean dilihat masih ada. Masih ada. Terus lah mulailah saya muncul detektifnya. Ya. Kuriusnya harus menginvestigasi ngapain bapaknya udah saya bertanya, Pak maaf, bapak lagi sedang menunggu seseorang, kamar bapak kamar berapa? Oh enggak, saya nggak nginep di sini, saya sedang menunggu istri saya. Maksud bapak istri saya sedang sama tamu di kamar ini katanya. Wah, kaget saya. Ini pasti ada nggak benar saya bilang. Nah ini soal sifatnya hotelier tuh harus cepat ambil action. Kemudian saya minta, oke bapak kalau gitu bapak tunggu aja di kantor saya. Nanti begitu istri bapak keluar, nanti kita jemput, kita beritahukan. Nggak mau dia, ngotot. Pengen standby di depan lift tadi. Akhirnya saya kan nggak mau. Kalau misalkan terjadi keributan atas kecurigaan saya itu, kan nama hotel yang nggak ini. Image hotel akan. Nah kemudian saya dengan handy talkie saya panggil security. Kemudian security saya minta untuk berdiri di ujung koridor. Perhatikan tamu ini. Ya, di spy lah ya. Diawasin lah. Nah kemudian setelah setengah jam karena saya juga kurius, saya balik lagi. Ya, akhirnya saya menginsist tamu tersebut untuk tunggu di kamar saya, di kantor saya. Oke. Security tetap menjaga yang dibilang istrinya tadi ada di kamar sekian. Oke. Kemudian setelah 1 jam si tamu tersebut karena saya memaksa dia untuk tunggu di kantor saya, turunlah security dengan yang namanya tanda kutip istrinya tadi. Ya, dengan istrinya tadi, kemudian dengan tamu yang ada di kamar tersebut. Oh gitu? Iya. Nah, jadi ceritanya si bapak tadi, laki-laki tadi, bapak tadi, itu ceritanya kalau saya lihat dia mau memeras tamu kita. Karena ternyata itu bukan istrinya waktu saya investigasi ya. Karena itu bukan istrinya. Nah, kemudian si tamu yang tadi bawa dalam tanda kutip istrinya itu ngomong sama saya, Pak, bagaimana dia sebagai suaminya? Saya dapatnya di klub di sana kok, di night club. Kemudian dia mau diajak jalan sama saya katanya. Nah, jadi inilah ya. Jadi akan banyak mungkin teman-teman yang orang hotel nih, teman-teman pasti banyak pengalaman-pengalaman yang mirip seperti ini. Jadi si ini mereka berkomplot ya. Ya, si bapak ini sama si yang namanya istrinya ini. Tadi kalau nggak ditegur sama Kang Inan, mungkin dia udah standby aja terus. Udah ribut nanti. Tamu-tamu yang lain nanti gimana kan gitu. Ya, tamu-tamu yang lain kan nanti ribut, nanti hanya itulah. Akhirnya ketahuan lah hasil investigasi kita bahwa itulah bukan suami istri tetapi komplotan yang ingin memeras. Saya akhirnya bilang, oke, bapak mau
selesaikan sekarang atau saya laporkan ke polisi. Akhirnya dia nggak mau, dia nggak mau, dia akhirnya pergi. Nah, masih baik tuh kita membiarkan dia pergi. Coba kalau kita laporkan ke polisi, tapi kan si tamu juga nggak mau, nanti akan ke bawah-bawah si tamu. Jadi disinilah ya kadang-kadang betapa pentingnya seorang reception itu melihat gestur tamunya akan check in. Ya, tamu yang masuk ke lobby. Tidak bisa sembarangan tamu itu masuk ke lift. Ya, harus diperhatikan. Oleh karena itu, kan sekarang banyak lift itu hanya menggunakan ada akses card-nya, ya, akses card tidak bisa semua orang. Bebas lah ya. Dulu kan bebas. Nah, inilah yang penting. Yang penting supaya menjaga kenyamanan dan keamanan tamu. Bahwa apa yang dilakukan oleh tamu, ya soal perbedaan jenis itu bukan urusan kita, tapi kita berusaha untuk menjaga jangan sampai terjadi. Kita kan nggak mungkin, ya seperti ada hotel katanya minta surat nikah. Gitu. Nah, bagaimana ini? Ini bukan masalahnya, tamunya lain masalahnya. Ya, tamunya lain. Ini tamu yang dua ini belakangan masuknya. Nah, waktu check-in sih sendirian. Dia main kemana? Ya, ya. Ketemu di klub di mana? Ya. Nah, ini yang penting buat kita sebagai orang hotel, matanya harus tajam, harus sensitif terhadap feeling kita, terhadap gestur tamu yang masuk ke hotel, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, ini pentingnya pelajaran yang namanya service excellence, ya. Karena di dalam hotel itu, yang namanya security itu udah kita semuanya. Security bukan hanya satpam doang, tetapi semua staf hotel adalah security untuk hotel tersebut. The ear, ya, of the building lah ya. Yes, ya. Kang Inan, tadi bayangkan ya kalau Kang Inan waktu MOD tadi cuek gitu ya, sereng gitu ya, 2 kali lihat orang yang sama cuek aja. Ya. Wah, lewat ini jadi masalah gede ya. Banyak ini kejadian seperti ini banyak nih. Ternyata dengan greeting itu bisa menghindari kejahatan. Betul. Ya. Betul. Dalam Daluke ya, di hotel itu kita pasti di greeting. Mungkin yang tadinya ada orang niat jahat masuk ke hotel, di greeting sama reception, selamat pagi Pak, bisa dibuat, aduh, gua ketahuan kayaknya. Padahal enggak, itu di greeting gitu. Iya. Jadi greeting itu juga, insya Allah ya, bisa jadi orang yang tadinya nggak mau ketahuan jadi aduh gua ketahuan. Banyak sih cerita lucu seperti itu. Ya, banyak cerita seperti kalau kita ngomong yang namanya perselingkuhan ya. Ya, misalkan sama lagi duty juga di koridor ketemu temen sama seorang wanita yang bukan istrinya atau bukan anaknya. Saya kenal nih. Tamunya temen. Enggak, ya tamunya teman saya gitu. Tapi begitu saya greeting, selamat malam, apa kabar, seolah-olah saya nggak kenal sama tamu tersebut. Tapi dia sendiri punya guilty feeling. Akhirnya dia kabur. Padahal kita mah pura-pura nggak tahu aja. Iya, pura-pura nggak tahu. Paling besoknya kalau ketemu dia negur, sialan lu, katanya. Kenapa lu tegur gua seperti itu? Kan kita kalau gua tegur seolah lu kenal sama lu kan lu nggak enak sama gua, nggak tahu siapa yang lu bawa. Oke. So, Akang Tete Anom Daluke, bincang sore kita hari ini nih, ya ini kejadian-kejadian yang banyak terjadi lah ya. Seru lah. Seru ya. Jangan diambil kalau yang negatifnya, ya nggak boleh ya dengan orang lain gitu ya. Tapi kalaupun itu kejadian kita tahu bagaimana preventifnya. Yang penting kita harus segera bertindak, amankan, ya, berikan solusi dan pastikan semua staf yang di hotel itu menjadi the eye, the ear, dan bisa menjadi juga representasi buat manajemen. Betul. Ya. Oke. Ini ya kata bijaknya. Create the customers equal, sama aja. Betul.
semua customer. Iya. Ya, tadi kan ketemu dengan teman ya. Iya, Udah anggap aja tamu. betul. Oke, so sampai ketemu di konten kita berikutnya di seri Hotel Undercover. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.